Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjali Rizkia Fazariana dengan NIM F1F1200057 akan menjelaskan mengenai isolasi senyawa fenolik sebagai tugas untuk mata kuliah fitokimia. Baik, yang pertama senyawa fenolik. Nah, senyawa fenolik sendiri itu merupakan senyawa yang memiliki satu ataupun lebih dari gugus hidroksil, di mana gugus hidroksil ini menempel pada cincin aromatik. Nah, biasanya senyawa fenolik ini mudah ditemukan pada bagian tanaman seperti batang, kemudian daun, bunga, dan juga buah. Nah, kemudian banyaknya variasi gugus yang mungkin tersubstitusi pada kerangka utama fenol ini, biasanya dia menyebabkan terjadinya variasi struktur yang luas pada suatu senyawa fenolik. Nah, sebenarnya terdapat lebih dari 8.000 jenis senyawa yang termasuk ke dalam golongan senyawa fenolik. Dan yang telah diketahui strukturnya sampai saat ini tuh ada antara lain ada flavonoid, kemudian fenol monosiklik sederhana, kemudian ada fenilpropanoid, kemudian ada polyphenols. Polyphenol ini diantaranya ada lignin, melanin, tanin, kemudian yang terakhir ada quinon fenolik. Nah, senyawa fenol sendiri ya, itu adalah senyawa dengan gugus OH yang terikat pada cincin aromatik. Nah, fenolik sendiri itu merupakan metabolit sekunder yang tersebar di dalam sebuah tumbuhan. Nah, senyawa fenolik dalam tumbuhan itu dapat berupa fenol sederhana, antraquinon, asam fenolik, kumarin, flavonoid, lignin, dan tanin seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian senyawa fenolik ini sebenarnya secara struktural itu dia berhubungan dengan flavonoida dan juga berfungsi sebagai bahan awal atau prekursor pada suatu biosintesis flavonoida. Nah, senyawa fenol itu sebenarnya memiliki spektrum yang luas dengan sifat kelarutan pada suatu pelarut yang berbeda-beda. Nah, hal ini disebabkan oleh gugus hidroksil pada senyawa tersebut. Ya, gugus hidroksil yang dimiliki itu, dia memiliki jumlah yang berbeda dan juga posisi yang juga berbeda. Nah, sehingga ekstraksi dengan menggunakan berbagai pelarut itu pada akhirnya akan menghasilkan komponen senyawa fenolik yang berbeda pula. Nah, dalam keadaan murni ya, senyawa fenol itu berupa zat padat yang tidak berwarna. Tetapi jika teroksidasi, dia akan berubah menjadi lebih gelap. Nah, kelarutan dari fenol sendiri, dia apabila di dalam air, dia akan bertambah kelarutannya. Kemudian jika gugus hidroksilnya makin banyak, maka sifat antibakteria yang dimiliki oleh setiap senyawa yang diperoleh dari ekstraksi juga akan terjadi perbedaan seperti itu. Nah, kemudian senyawa fenol itu meliputi aneka ragam senyawa yang berasal dari tumbuhan, di mana ciri-cirinya itu sama. Yang pertama itu cincin aromatiknya itu mengandung 1 atau 2 gugus hidroksi. Kemudian senyawa fenol itu juga cenderung mudah larut di dalam air. Nah, karena apa? Karena dia lebih sering berkaitan dengan gula sebagai glikosida, dan juga dia biasanya terdapat di dalam vakuola sel. Nah, senyawa fenolik ini merupakan senyawa atau bisa dibilang kelompok terbesar dalam metabolit sekunder pada tanaman. Nah, senyawa ini merupakan senyawa yang termasuk ke dalam alkohol aromatik. Karena apa? Karena gugus hidroksilnya itu selalu melekat pada cincin benzen. Nah, senyawa fenolik ini juga secara umum dia punya potensi sebagai bakterisidal, kemudian antiseptik, antosianida, dan juga manfaat-manfaat lain sebagainya. Nah, macam-macam senyawa fenolik berdasarkan sumber atau bagaimana cara mendapatkannya. Itu yang pertama ada senyawa fenolik yang berasal dari jalur sikimat. Kemudian ada juga senyawa fenol yang berasal dari jalur asam asetat. Dan yang ketiga ada kombinasi dari kedua jalur tersebut, yaitu jalur biosintesis. Nah, biasanya senyawa ini disebutlah dengan senyawa flavonoid. Nah, baik, kita coba lihat ya, ini adalah salah satu contoh bagan isolasi dari senyawa fenolik yang diambil dari serbuk daun tumbuhan kayu hitam atau Diospyros celebica Bach. Nah, yang pertama 1.800 gram serbuknya kemudian dilakukan maserasi dengan menggunakan metanol, kemudian didiamkan selama kurang lebih 24 jam dan dilakukan proses yang sama, kemudian dilakukan penyaringan. Nah, akan terbentuklah ekstrak etanol dan juga ampas. Kemudian ekstrak etanol tadi akan dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator. Nah, kemudian dilakukan penguapan hingga metanol tadi menguap. Nah, kemudian didapatlah ekstrak pekat dari metanol. Nah, di mana ekstrak metanol tadi akan dilarutkan dengan menggunakan aquades. Selanjutnya akan dilakukan penyaringan.
Nah, ketika dilakukan penyaringan, didapatlah hasil adanya filtrat aqueous dan juga residu. Nah, filtrat aqueous yang didapat itu akan dilakukan uji dengan menggunakan FeCl 35%, kemudian diekstraksi dengan ekstraksi partisi dengan menggunakan etil asetat. Nah, kemudian terbentuklah di sini lapisan etil asetat dan juga lapisan aqueous. Nah, lapisan etil asetat tadi itu akan dilakukan pengujian kembali dengan menggunakan FeCl 35%, dilakukan pemekatan juga dengan rotary evaporator, kemudian diuapkan hingga pelarut etil asetatnya itu terjadi penguapan. Nah, kemudian dilarutkan kembali dengan metanol. Maka akan didapatkan lagi ekstrak metanol dan juga lapisan N-heksan. Nah, kemudian ekstrak metanol tadi yaitu akan diekstraksi lagi atau ekstraksi partisi itu dengan menggunakan N-heksan hingga dia bening. Nah, setelah dilakukan ekstraksi partisi dengan N-heksan inilah bakal terbentuk juga lapisan N-heksan dan juga lapisan metanol. Nah, kemudian lapisan metanol tadi akan diuapkan hingga pelarut metanolnya itu habis. Kemudian diuji KLT ya atau kromatologi lapis tipis dengan eluen kloroform metanol. Nah, kemudian di kolom kromatografi ini dengan fase diam silika gel dan juga fase geraknya kloroform metanol, kemudian dilakukan penampungan bagi tiap-tiap fraksi itu sebanyak 10 ml ke dalam botol vial. Kemudian dilakukan uji KLT lagi untuk mengetahui harga RF yang sama. Kemudian digabungkanlah fraksi dengan harga RF yang sama, maka kita mendapatkan fraksi masing-masing itu dengan RF yang berbeda-beda. Kemudian masing-masing fraksi ini diuji lagi dengan FeCl 35%, maka kita dapatkanlah itu ada, kalau di sini itu ada 6 hasil positif, ada 5 hasil positif dan 1 hasil negatif, dimana hasil negatifnya ini adalah dari fraksi 1 sampai 6 dengan nilai RF-nya itu tidak ada ya, nilai RF-nya 0. Nah, kemudian hasil-hasil nilai RF tadi itu dilakukan analisis dengan KLT lagi, kromatologi lapis tipis ya, dengan eluen kloroform etil asetat. Kemudian dilakukan preparatif, kemudian dikeringkan, disinari di bawah UV, digerus juga di dalam pelat, kemudian dilarutkan dengan campuran metanol dan etil asetat dengan perbandingan 1:1, kemudian disaring dan diuapkan, kemudian terakhir direkristalisasi, maka akan didapatlah senyawa murni. Nah, senyawa murni ini akan dilakukan tahap terakhir yaitu penganalisisan kromatografi lapis tipis. Setelah itu dilakukan penguapan, dianalisis dengan spektrofotometer UV vis, kemudian juga spektrofotometer inframerah dan juga spektrofotometer HNMR. Kemudian maka akan didapatkanlah hasil analisisnya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai isolasi senyawa fenolik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.